Mas bisa kuat. Itu yang ku cari. Halo sahabat setiaku. Siapkah Anda mengikuti kisah ini? Inilah kisah kades cantik dan pemuda manja. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Beginilah kisahnya Linda, ibu kades yang cantik, bertubuh gemuk, berwajah bersih, dan dikenal sangat tegas. Meski hatinya baik dan sering membantu warganya tanpa pilih kasih, Linda tidak pernah memberi toleransi kepada siapapun yang berani berbohong. Saat itulah seorang pemuda perantau asal Padang bernama Somad melangkah masuk. Usianya baru 22 tahun. Wajahnya tampan, senyumnya ramah, dan cara bicaranya begitu meyakinkan hingga beberapa warga langsung menyukainya. Namun di balik sikap santainya, Somad menyimpan kebiasaan yang bisa menghancurkan kepercayaan orang. Ia terbiasa memutar fakta demi mempermudah urusannya. Ketika Linda memeriksa berkas yang dibawanya, ia langsung menemukan beberapa keterangan yang tidak sesuai. Wajah Linda berubah tegang. Tanpa ragu ia berdiri dari kursinya dan menatap Somad dengan sorot mata tajam. Suasana balai desa mendadak sunyi. Semua warga menghentikan aktivitas mereka. Tidak ada yang berani berbicara ketika suara Linda menggema memenuhi ruangan. Somad hanya tersenyum tipis seolah masalah itu bukan sesuatu yang besar. Senyum itulah yang justru membuat emosi Linda semakin memuncak. Tidak ada seorang pun yang tahu, bentrokan pertama mereka hari itu bukanlah akhir dari pertengkaran. Justru sejak saat itulah, hubungan yang penuh kebohongan, amarah, dan perasaan yang sulit dijelaskan mulai tumbuh, membawa mereka menuju kisah yang akan membuat seluruh warga desa ikut terseret ke dalamnya. Setelah dimarahi di depan banyak orang, Somad seharusnya merasa malu dan memilih menjauh dari balai desa. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Saat warga masih memperhatikan ke arahnya, pemuda itu tetap berdiri dengan wajah tenang. Tidak ada tanda-tanda takut ataupun tersinggung. Ia bahkan mengusap belakang kepalanya sambil tersenyum kecil dan meminta maaf kepada Linda. Cara bicaranya santai, seolah bentakan keras yang baru saja diterimanya tidak berarti apa-apa. Sikap itu membuat Linda semakin kesal. Dalam pikirannya, Somad adalah pemuda yang sulit diatur dan tidak serius menghadapi masalah. Setelah urusannya selesai, Somad meninggalkan balai desa. Linda mengira ia tidak akan melihat pemuda itu lagi dalam waktu dekat. Namun saat hendak pulang siang hari, pandangan Linda tertuju ke ujung jalan desa. Di bawah terik matahari, ia melihat Somad membantu seorang nenek yang kesulitan membawa 2 karung beras. Tanpa diminta, pemuda itu mengangkat beban berat tersebut dan mengantarkannya sampai ke rumah sang nenek yang cukup jauh dari jalan utama. Linda memperhatikan dari dalam mobilnya. Ada sesuatu yang membuatnya bingung. Pemuda yang tadi terlihat suka mencari jalan pintas ternyata rela bersusah payah membantu orang lain. Wajah Somad tampak tulus saat berbicara dengan nenek itu. Tidak ada warga yang melihat, tidak ada yang memuji, dan tidak ada keuntungan yang bisa ia dapatkan. Sepanjang perjalanan pulang, bayangan itu terus mengganggu pikiran Linda. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Somad? Apakah dia benar-benar pembohong yang hanya pandai berbicara? Atau ada sisi lain yang belum diketahui siapapun? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Dan tanpa disadari, rasa penasaran terhadap pemuda perantau itu mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Namun Linda belum tahu, rasa penasaran itulah yang nantinya akan menyeret hatinya ke dalam masalah yang jauh lebih besar. Beberapa hari setelah kejadian di balai desa, Linda mengira Somad tidak akan pernah muncul lagi. Namun dugaannya salah. Hampir setiap pagi, pemuda perantau itu selalu datang dengan alasan yang berbeda-beda. Kadang ia mengaku ingin melengkapi berkas kependudukan, kadang bertanya tentang lowongan kerja, bahkan sesekali hanya meminta informasi yang sebenarnya bisa ditanyakan kepada perangkat desa lain. Linda mulai menyadari bahwa alasan-alasan itu terasa dibuat-buat. Meski begitu, Somad selalu datang dengan senyum lebar dan sikap yang sopan. Setiap bertemu, Somad tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menggoda Linda dengan kata-kata yang membuat suasana menjadi canggung. Kalau semua pemimpin desa secantik Ibu Linda, saya rela bolak-balik mengurus surat setiap hari, ucapnya sambil tersenyum. Beberapa perangkat desa langsung menahan tawa.
Linda yang mendengar itu spontan menatap tajam. Kalau datang cuma untuk menggombal, lebih baik pulang, balasnya dengan nada tegas. Somad hanya tertawa pelan, seolah kemarahan Linda justru menjadi hal yang ia sukai. Meski selalu memasang wajah galak, Linda mulai menyadari satu hal yang membuatnya gelisah. Setiap kali Somad tidak datang, suasana kantor desa terasa lebih sepi dari biasanya. Ia kesal pada dirinya sendiri, karena tanpa sadar mulai menunggu kehadiran pemuda yang sering membuat emosinya naik turun itu. Di sisi lain, Somad terlihat semakin percaya diri. Ia yakin sikap keras Linda hanyalah tembok yang suatu saat pasti bisa ia runtuhkan. Namun Linda belum mengetahui satu kenyataan yang sangat berbahaya. Semua perhatian yang diberikan Somad belum sepenuhnya lahir dari kejujuran. Di balik senyum ramah dan gombalan yang terdengar tulus, masih ada kebohongan besar yang terus ia sembunyikan. Dan kebohongan itu perlahan sedang mengarah langsung ke hati Linda. Semakin sering Somad datang ke balai desa, semakin banyak mata yang mulai memperhatikan kedekatan mereka. Awalnya warga menganggap itu hal biasa. Namun setelah hampir setiap hari melihat Somad berbincang dengan Linda, pembicaraan mulai berubah menjadi gosip. Di warung kopi dekat pertigaan desa, para bapak mulai berbisik-bisik. Di pos ronda, nama Linda dan Somad menjadi topik yang paling sering dibahas. Bahkan ibu-ibu yang sedang berkumpul di depan rumah ikut menebak-nebak hubungan mereka. Tidak sedikit yang merasa heran. Selama ini Linda dikenal sebagai ibu kades yang tegas, sulit didekati, dan tidak pernah memberi perlakuan khusus kepada siapapun. Tetapi sekarang, pemuda perantau yang baru beberapa minggu tinggal di desa itu justru sering terlihat berbicara cukup lama dengannya. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Linda. Ia merasa tidak nyaman. Sebagai pemimpin desa, ia sadar setiap tindakannya selalu menjadi perhatian warga. Sejak hari itu Linda mulai menjaga jarak. Jika Somad datang, pembicaraan hanya sebatas urusan pekerjaan. Ia juga meminta perangkat desa ikut mendampingi setiap kali Somad berada di kantor. Linda berharap gosip itu segera berhenti. Namun sikap dingin Linda tidak membuat Somad menyerah. Justru sebaliknya, ia semakin sering membantu kegiatan desa. Ia ikut mengangkat kursi saat ada rapat warga, membantu membersihkan halaman balai desa, bahkan dengan santai menyapa siapa saja yang ditemuinya. Sikap ramahnya membuat sebagian warga mulai menyukainya. Perlahan, pandangan orang terhadap Somad berubah. Tetapi tidak semua percaya pada kebaikannya. Beberapa orang mulai mencari tahu siapa sebenarnya pemuda asal Padang itu. Tanpa disadari Somad, masa lalunya yang penuh kebohongan perlahan mulai tercium. Dan jika rahasia itu terbongkar, bukan hanya nama Somad yang hancur, tetapi juga harga diri Linda sebagai ibu kades yang selama ini membelanya. Sore itu langit yang sejak siang mendung akhirnya benar-benar menumpahkan hujan deras. Jalan desa berubah licin, sementara angin bertiup cukup kencang hingga membuat ranting-ranting pohon berguguran. Setelah menyelesaikan rapat di kantor kecamatan, Linda memutuskan pulang lebih cepat. Namun baru beberapa kilometer dari balai desa, mobil yang dikendarainya tiba-tiba mogok di jalan yang sepi. Linda mencoba menyalakan mesin berkali-kali, tetapi tidak ada hasil. Sinyal telepon juga hilang karena lokasi itu berada di antara hamparan sawah dan kebun karet. Untuk pertama kalinya, Linda merasa panik. Di saat itulah terdengar suara sepeda motor mendekat. Linda menoleh dan terkejut melihat Somad menghentikan motornya tepat di belakang mobil. Tanpa banyak bertanya, Somad langsung melepas jaketnya, membuka kap mesin, lalu memeriksa bagian mesin yang bermasalah. Hujan semakin deras, membuat pakaian dan rambutnya basah kuyup. Setelah beberapa menit mencoba, ia meminta Linda duduk kembali di kursi pengemudi dan menyalakan mesin. Mobil akhirnya hidup. Wajah Linda yang sejak tadi tegang perlahan berubah lega. Alhamdulillah, sudah hidup, Bu. Sepertinya hanya ada kabel yang longgar, kata Somad sambil tersenyum, meski tubuhnya menggigil karena kehujanan. Linda menatap pemuda itu beberapa saat. Untuk pertama kalinya, ia melihat Somad bukan sebagai pemuda yang pandai menggombal, melainkan seseorang yang rela membantu tanpa meminta imbalan. Dengan suara pelan,
Linda mengucapkan terima kasih. Somad hanya mengangguk lalu bersiap pergi seolah pertolongan itu adalah hal biasa. Sepanjang perjalanan pulang, Linda terus memikirkan kejadian tadi. Hatinya mulai bimbang. Mungkinkah ia telah salah menilai Somad selama ini? Ataukah semua kebaikan itu hanyalah cara lain untuk mendapatkan kepercayaannya? Linda belum menemukan jawabannya. Yang ia tahu, sejak sore hujan itu, jarak di antara mereka mulai perlahan menghilang. Namun tanpa disadari Linda, Somad masih menyimpan rahasia yang suatu hari bisa menghancurkan semua kepercayaan yang mulai tumbuh. Sejak membantu Linda saat mobilnya mogok, sikap Somad mulai berubah di mata banyak orang. Hampir setiap hari ia terlihat berada di sekitar balai desa. Tetapi kali ini bukan untuk menggoda atau mencari alasan bertemu Linda. Ia datang sejak pagi membantu perangkat desa menata kursi rapat, membersihkan halaman, memperbaiki pagar yang rusak, hingga mengangkat bantuan beras untuk warga yang membutuhkan. Kalau ada warga lanjut usia yang kesulitan membawa barang, Somad selalu menjadi orang pertama yang menawarkan bantuan. Sikap ramahnya membuat banyak warga mulai mengenalnya sebagai pemuda yang ringan tangan. Linda diam-diam memperhatikan semua itu dari balik jendela ruang kerjanya. Berkali-kali ia melihat Somad bekerja tanpa mengeluh meski keringat membasahi bajunya. Tidak pernah sekalipun ia meminta upah atau berharap dipuji. Pemandangan itu membuat hati Linda mulai goyah. Pemuda yang dulu ia anggap hanya pandai berbohong ternyata mampu menunjukkan kepedulian yang tidak dibuat-buat. Meski begitu, Linda tetap berusaha menjaga sikapnya. Ia tidak ingin perasaannya berubah hanya karena beberapa kebaikan. Suatu sore setelah kegiatan gotong royong selesai, Linda menghampiri Somad yang sedang duduk di teras balai desa sambil mengusap keringat. Tanpa banyak bicara, Linda menyerahkan sebotol air minum dingin. Somad menerimanya sambil tersenyum lebar. Terima kasih, Bu Linda. Senyum ibu hari ini lebih manis daripada air ini, katanya sambil tertawa kecil. Linda spontan memutar bola matanya. Kamu memang tidak bisa berhenti menggombal. Ya, jawabnya, meski kali ini nada suaranya tidak lagi setajam dulu. Momen singkat itu tidak luput dari perhatian beberapa warga yang melintas. Mereka saling berpandangan dan mulai kembali berbisik. Linda belum menyadarinya, tetapi dinding yang selama ini ia bangun untuk melindungi hatinya mulai retak sedikit demi sedikit. Di sisi lain, Somad tersenyum puas. Ia merasa usahanya mulai membuahkan hasil. Namun semakin dekat hubungan mereka, semakin besar pula risiko jika semua kebohongan yang masih ia simpan suatu hari nanti terbongkar. Saat itu terjadi, bukan hanya hati Linda yang akan hancur, tetapi juga kepercayaan seluruh warga desa. Malam itu balai desa masih dipenuhi suara warga yang mengikuti rapat pembangunan jalan. Setelah diskusi panjang, satu persatu warga mulai pulang. Lampu-lampu di halaman balai desa menyala redup, sementara udara malam terasa sejuk setelah hujan turun sejak sore. Linda masih berada di ruang kerjanya, merapikan berkas yang menumpuk di atas meja. Wajahnya terlihat lelah. Menjadi ibu kepala desa membuatnya harus memikirkan banyak persoalan setiap hari, mulai dari keluhan warga, anggaran desa, hingga konflik yang sering muncul tanpa diduga. Saat Linda hendak mengunci pintu kantor, ia melihat Somad masih duduk sendirian di teras balai desa. Pemuda itu ternyata belum pulang karena membantu membereskan kursi dan membersihkan ruangan rapat. Melihat itu, Linda menghampirinya. Untuk pertama kalinya mereka berbicara tanpa ada kemarahan, tanpa gombalan berlebihan, dan tanpa orang lain yang mengganggu. Somad bercerita tentang kehidupannya sebagai perantau. Ia mengaku meninggalkan kampung halaman dengan harapan bisa mengubah nasib keluarganya. Meski beberapa kali gagal mendapatkan pekerjaan tetap, ia memilih tetap bertahan daripada pulang dengan tangan kosong. Linda mendengarkan dengan serius. Di balik sifatnya yang keras, ia sebenarnya mudah tersentuh oleh orang yang mau berjuang. Tanpa sadar, Linda juga mulai membuka sedikit tentang hidupnya. Ia mengaku sering merasa lelah karena semua orang menganggap seorang pemimpin harus selalu kuat. Padahal ada saat-saat ia ingin didengar dan dimengerti seperti perempuan pada umumnya. Somad menatap Linda dengan penuh perhatian. Tidak memotong pembicaraan, tidak bercanda,
hanya mendengarkan. Malam itu menjadi pertama kalinya Linda merasa benar-benar nyaman berada di dekat Somad. Namun di balik tatapan tenang yang diperlihatkan Somad, masih tersimpan rahasia yang belum sanggup ia ungkapkan. Ia tahu, jika Linda mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya dan semua kebohongan yang pernah ia lakukan, percakapan hangat malam itu bisa berubah menjadi penyesalan yang tidak akan pernah terlupakan. Keesokan harinya, Linda kembali menjalankan aktivitas seperti biasa di balai desa. Namun perasaan hangat setelah percakapannya dengan Somad semalam masih tersimpan di dalam hati. Ia mulai percaya bahwa pemuda itu memang sedang berusaha memperbaiki hidupnya. Bahkan untuk pertama kalinya, Linda berpikir memberi Somad kesempatan agar bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang diduga. Seorang teman lama Linda yang memiliki usaha di kota menghubunginya dan sedang mencari seorang mandor lapangan. Tanpa ragu, Linda langsung teringat pada Somad. Ia kemudian meminta riwayat pekerjaan dan beberapa dokumen pendukung agar bisa merekomendasikannya. Awalnya Somad terlihat tenang. Namun saat Linda mulai mencocokkan data dengan berkas yang pernah ia serahkan ke balai desa, wajahnya perlahan berubah pucat. Ada beberapa informasi yang tidak sama. Linda kembali memeriksa satu persatu dengan teliti. Semakin lama diperiksa, semakin jelas bahwa Somad tidak pernah menjadi mandor proyek seperti yang selama ini ia ceritakan. Kenyataannya, ia hanya bekerja sebagai buruh harian yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Linda mengangkat wajahnya dan menatap Somad dengan tatapan kecewa. "Kenapa kamu bilang pernah jadi mandor?" tanyanya dengan suara pelan, tetapi penuh tekanan. Somad terdiam beberapa saat. Ia tidak lagi bisa menghindar. Dengan kepala tertunduk, ia mengaku sengaja melebih-lebihkan pekerjaannya karena malu dianggap gagal sebagai perantau. Ia takut Linda memandangnya rendah jika mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Penjelasan itu membuat hati Linda bercampur aduk. Ia bisa memahami rasa malu Somad, tetapi ia tidak bisa menerima kebohongan. Baginya, kejujuran jauh lebih berharga daripada jabatan atau pekerjaan apapun. Untuk beberapa saat ruangan itu dipenuhi keheningan yang terasa sangat berat. Somad terus meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Linda tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela sambil menarik napas panjang. Dalam hatinya muncul pertanyaan yang terus mengganggu. Jika Somad mampu berbohong tentang hal sebesar itu, apakah masih ada rahasia lain yang belum ia ketahui? Pertanyaan itulah yang perlahan mulai menguji kepercayaan yang baru saja tumbuh di antara mereka. Suasana di ruang kerja Linda masih terasa tegang setelah pengakuan Somad. Beberapa kali Linda menghela napas panjang sambil memandangi berkas yang tergeletak di atas mejanya. Ia merasa kecewa, tetapi di sisi lain ia melihat penyesalan yang berbeda di wajah Somad. Pemuda yang biasanya pandai menjawab dengan gombalan kini hanya berdiri dengan kepala tertunduk. Tidak ada senyum, tidak ada alasan yang dibuat-buat. Hanya rasa bersalah yang terlihat jelas di matanya. "Aku bisa menerima kalau kamu hanya buruh harian," kata Linda dengan suara tenang. "Tapi aku tidak bisa menerima kalau kamu terus berbohong." Ucapan itu membuat Somad semakin menyesal. Dengan suara pelan, ia mengaku selama ini terlalu takut dianggap tidak berguna. Sebagai perantau, ia ingin dihormati, sehingga memilih menutupi kenyataan dengan cerita yang terdengar lebih hebat. Ia kemudian berjanji bahwa mulai hari itu tidak akan ada lagi kebohongan, sekecil apapun. Linda terdiam cukup lama. Ia tahu setiap orang pernah melakukan kesalahan. Setelah mempertimbangkan semuanya, ia akhirnya memutuskan memberi Somad satu kesempatan lagi. Linda bahkan menghubungi temannya di kota dan meminta agar Somad diberi kesempatan bekerja sesuai kemampuan yang sebenarnya, bukan berdasarkan cerita yang dibuat-buat. Mendengar keputusan itu, wajah Somad langsung berubah. Matanya berkaca-kaca karena tidak menyangka masih dipercaya setelah mengecewakan Linda. Ia berulang kali mengucapkan terima kasih dan berjanji akan membuktikan bahwa dirinya bisa berubah. Namun di balik keputusan itu, hati Linda belum benar-benar tenang. Ada perasaan yang terus mengganggunya. Ia ingin percaya kepada Somad, tetapi bayangan tentang kebohongan yang baru saja terbongkar masih sulit dilupakan.
Sementara itu, Somat berjalan pulang dengan membawa harapan baru. Sayangnya, Linda belum mengetahui bahwa kebohongan tentang pekerjaannya bukanlah rahasia terbesar yang disembunyikan Somat. Masih ada satu kenyataan yang jauh lebih berbahaya, dan jika sampai terungkap, kesempatan kedua yang baru saja diberikan bisa berubah menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Beberapa minggu berlalu sejak Linda memberi Somat kesempatan kedua. Sejak hari itu, perubahan Somat benar-benar terlihat. Ia mulai bekerja dengan sungguh-sungguh di proyek yang dikenalkan oleh teman Linda. Meski pekerjaannya berat, ia tidak pernah mengeluh. Setiap sore sepulang kerja, ia masih menyempatkan diri datang ke balai desa untuk membantu jika ada kegiatan warga. Kadang ia mengangkat kursi untuk rapat, membantu memperbaiki saluran air yang tersumbat, atau ikut membersihkan halaman kantor desa. Perlahan, warga yang dulu memandangnya dengan curiga mulai memberikan kepercayaan. Linda melihat semua perubahan itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Setiap kali Somat datang, tanpa sadar matanya selalu mencari sosok pemuda itu. Saat Somat terlambat datang, Linda justru merasa ada yang kurang dalam suasana balai desa. Ia mencoba menyangkal perasaannya sendiri. Sebagai ibu kepala desa, ia sadar harus menjaga sikap agar tidak menjadi bahan pembicaraan warga. Namun semakin ia berusaha bersikap biasa, semakin sulit ia menyembunyikan perhatian kepada Somat. Di sisi lain, Somat juga mulai merasa hubungannya dengan Linda tidak lagi sekadar antara warga dan pemimpin desa. Cara Linda berbicara sudah lebih lembut, bahkan sesekali tersenyum ketika mendengar candaan kecilnya. Meski begitu, Somat memilih menahan diri. Ia tidak ingin kembali melakukan kesalahan yang bisa menghancurkan kepercayaan Linda. Namun kedekatan mereka tidak luput dari perhatian orang-orang di sekitar. Beberapa warga mulai memperhatikan perubahan sikap Linda yang kini terlihat lebih sering tersenyum saat Somat berada di dekatnya. Bisik-bisik kembali terdengar di warung kopi, di pos ronda, bahkan di halaman balai desa. Ada yang ikut senang melihat mereka semakin akrab, tetapi ada juga yang mulai merasa hubungan itu tidak wajar. Tanpa diketahui Linda dan Somat, seseorang diam-diam sedang mencari masa lalu Somat. Orang itu yakin, pemuda perantau tersebut masih menyimpan rahasia besar yang belum pernah diceritakan. Dan jika rahasia itu berhasil ditemukan, semua kebahagiaan yang mulai tumbuh di antara Linda dan Somat bisa runtuh dalam sekejap. Kedekatan Linda dan Somat kini menjadi pembicaraan hampir di setiap sudut desa. Tidak sedikit warga yang mulai mendukung mereka karena melihat perubahan sikap Somat yang semakin rajin bekerja dan sering membantu siapa saja tanpa diminta. Namun di balik dukungan itu, ada beberapa orang yang tidak menyukai hubungan mereka. Salah satunya adalah Roni, seorang warga yang sejak awal merasa Somat hanya sedang mencari keuntungan dengan mendekati ibu kepala desa. Suatu pagi, saat Linda sedang memimpin rapat perangkat desa, Roni datang dengan wajah serius. Di depan beberapa pegawai, ia berkata bahwa Somat bukan orang baik seperti yang terlihat. Menurutnya, Somat hanya berpura-pura rajin agar mendapat simpati Linda. Bahkan Roni menuduh Somat sedang memanfaatkan jabatan Linda untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih mudah. Ucapan itu membuat suasana ruang rapat mendadak hening. Semua mata tertuju kepada Linda, menunggu bagaimana reaksinya. Dengan wajah tetap tenang, Linda langsung membela Somat. Ia mengatakan bahwa setiap orang berhak berubah dan tidak boleh terus dihakimi karena kesalahan masa lalu. Linda juga menegaskan bahwa selama ini Somat tidak pernah meminta uang ataupun fasilitas darinya. Semua bantuan yang ia berikan kepada Somat murni karena ingin melihat seorang perantau memiliki kesempatan memperbaiki hidup. Meski berhasil membungkam pembicaraan saat itu, hati Linda mulai gelisah. Tuduhan Roni terus terngiang di kepalanya. Ia berusaha mengusir rasa curiga karena ingin tetap percaya kepada Somat. Sementara itu, Somat sama sekali tidak mengetahui bahwa namanya sedang menjadi bahan pembicaraan. Ia tetap bekerja seperti biasa, tanpa sadar bahwa seseorang sedang berusaha membongkar seluruh masa lalunya. Di sisi lain, Roni ternyata belum menyerah. Ia diam-diam menghubungi seseorang dari kota yang pernah mengenal Somat. Ia yakin, hanya tinggal menunggu waktu sampai semua rahasia yang selama ini disembunyikan Somat terbongkar.
Dan jika informasi itu benar-benar sampai ke tangan Linda, bukan hanya kepercayaan yang akan hilang, tetapi hubungan yang baru saja tumbuh di antara mereka juga bisa berakhir sebelum sempat dimulai. Di balik perubahan sikapnya yang mulai membuat banyak warga percaya, Somad sebenarnya masih menyimpan beban yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, termasuk kepada Linda. Setiap malam setelah pulang bekerja, ia sering duduk sendirian di kamar kontrakannya yang sempit. Wajahnya tampak gelisah setiap kali telepon genggamnya berdering. Nama-nama yang muncul di layar bukanlah keluarga atau teman dekat, melainkan orang-orang yang terus menagih utang lama. Jauh sebelum datang ke desa itu, Somad pernah bekerja di beberapa kota. Karena gaya hidupnya yang ingin terlihat berhasil, ia sering meminjam uang kepada teman-temannya dengan berbagai alasan. Ada yang ia gunakan untuk biaya hidup, ada pula yang habis hanya untuk menjaga gengsi agar terlihat mapan. Saat pekerjaannya berhenti, semua utang itu menumpuk. Bukannya menyelesaikan masalah, Somad memilih meninggalkan kota dan merantau ke desa tempat Linda tinggal. Ia berharap bisa memulai hidup baru tanpa harus menghadapi masa lalunya. Namun harapan itu perlahan berubah menjadi ketakutan. Semakin dekat hubungannya dengan Linda, semakin besar rasa takut jika semua kebohongan itu terbongkar. Berkali-kali ia ingin jujur, tetapi setiap kali melihat Linda tersenyum dan mulai percaya kepadanya, keberaniannya langsung hilang. Ia takut kehilangan satu-satunya orang yang masih mau memberinya kesempatan. Suatu malam, telepon Somad kembali berdering. Kali ini suara di seberang terdengar lebih keras dari biasanya. Orang itu mengancam akan datang langsung ke desa jika Somad tidak segera melunasi utangnya. Wajah Somad langsung pucat. Tangannya gemetar menggenggam ponsel. Ia sadar, waktu untuk menyembunyikan semuanya sudah hampir habis. Di sisi lain, Linda sama sekali tidak mengetahui kegelisahan yang sedang dialami Somad. Ia justru mulai percaya bahwa pemuda itu benar-benar telah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Namun tanpa disadari, badai besar sedang mendekat. Seseorang dari masa lalu Somad sudah mengetahui tempat tinggalnya. Dan ketika orang itu tiba di desa, semua kebohongan yang selama ini disimpan rapat kemungkinan akan terbuka di depan Linda dan seluruh warga. Pagi itu balai desa jauh lebih ramai dari biasanya. Linda sedang memimpin pembagian bantuan untuk warga kurang mampu. Halaman kantor desa dipenuhi antrean panjang. Perangkat desa sibuk memanggil nama warga, sementara Linda memastikan semua bantuan dibagikan dengan adil. Di tengah kesibukan itu, sebuah mobil tua berhenti tepat di depan gerbang balai desa. Seorang pria berusia sekitar 35 tahun turun dengan langkah cepat. Wajahnya terlihat kesal, seolah sudah lama menahan amarah. Pria itu langsung bertanya kepada warga tentang keberadaan Somad. Tidak butuh waktu lama hingga matanya menemukan pemuda itu yang sedang membantu mengangkat karung beras. Tanpa basa-basi, pria tersebut menghampiri Somad lalu menarik lengannya dengan kasar. Suasana yang semula ramai langsung berubah sunyi. Semua warga menghentikan aktivitas dan menoleh ke arah mereka. Akhirnya ketemu juga kamu. Berapa lama lagi kamu mau lari dari utangmu? Bentak pria itu dengan suara keras. Somad langsung pucat. Ia berusaha mengajak pria itu berbicara di tempat lain, tetapi pria tersebut justru semakin emosi. Di depan Linda dan seluruh warga, ia membongkar satu persatu masa lalu Somad. Ia menceritakan bagaimana Somad sering meminjam uang dengan berbagai alasan, lalu menghilang tanpa kabar. Bahkan ia mengatakan bahwa Somad pernah berpura-pura memiliki pekerjaan bagus hanya agar dipercaya orang lain. Ucapan itu membuat seluruh halaman balai desa dipenuhi bisik-bisik. Warga yang selama ini mulai percaya kepada Somad saling berpandangan dengan wajah kecewa. Linda berdiri membeku. Tatapannya tidak lepas dari wajah Somad yang hanya bisa menundukkan kepala tanpa mampu membantah satupun tuduhan. Bagi Linda, bukan jumlah utang yang paling menyakitkan, melainkan kenyataan bahwa Somad kembali menyembunyikan sesuatu yang sangat besar darinya. Dadanya terasa sesak. Orang yang mulai ia percaya ternyata masih menyimpan kebohongan, sementara Somad hanya mampu menatap Linda dengan penuh penyesalan. Ia ingin menjelaskan semuanya, tetapi suasana sudah terlanjur kacau. Dan saat mata Linda bertemu dengan matanya, Somad tahu satu hal.
Kepercayaan yang susah payah ia bangun selama berbulan-bulan kini runtuh hanya dalam beberapa menit. Yang lebih mengkhawatirkan, Linda belum mengucapkan sepatah kata pun. Justru diamnya kali ini terasa jauh lebih menakutkan daripada kemarahannya. Setelah pembagian bantuan selesai, Linda meminta semua perangkat desa melanjutkan pekerjaan mereka. Dengan wajah yang masih dipenuhi kekecewaan, ia memanggil Somad masuk ke ruang kerjanya. Begitu pintu ditutup, suasana di dalam ruangan terasa sangat sunyi. Tidak ada lagi suara warga, hanya terdengar detak jam dinding yang seolah membuat keadaan semakin menegangkan. Linda berdiri membelakangi Somad sambil berusaha menenangkan emosinya. Namun semakin ia mengingat kejadian di halaman balai desa, semakin sulit ia mengendalikan amarah. Perlahan Linda berbalik. Tatapannya tajam, jauh berbeda dengan senyum yang mulai sering ia tunjukkan beberapa minggu terakhir. "Masih ada apa lagi yang belum kamu ceritakan kepadaku?" tanyanya dengan suara yang bergetar menahan emosi. Somad mencoba menjelaskan bahwa ia memang berniat melunasi semua utangnya. Ia mengaku sengaja menyembunyikan masalah itu karena takut kehilangan kepercayaan Linda. Namun setiap kalimat yang keluar dari mulutnya justru membuat Linda semakin kecewa. Baginya, alasan apapun tidak bisa menghapus kenyataan bahwa Somad kembali memilih berbohong daripada berkata jujur. "Aku sudah memberimu kesempatan kedua." Suara Linda akhirnya meninggi. "Aku membelamu di depan warga. Aku percaya kamu benar-benar berubah. Tapi ternyata kamu masih menyimpan begitu banyak kebohongan." Ucapan itu membuat Somad tidak mampu menahan air matanya. Ia terus meminta maaf dan mengakui semua kesalahannya. Ia mengatakan bahwa selama ini ia benar-benar ingin berubah, tetapi selalu takut menghadapi masa lalunya. Linda hanya menggeleng pelan. Air mata mulai mengalir di pipinya, bukan karena marah semata, tetapi karena rasa kecewa yang begitu dalam. Baginya, yang paling menyakitkan bukanlah utang Somad atau masa lalunya. Yang menghancurkan hatinya adalah kenyataan bahwa orang yang mulai ia percaya ternyata tidak pernah benar-benar terbuka kepadanya. Kepercayaan yang dibangun sedikit demi sedikit kini terasa runtuh dalam sekejap. Somad melangkah mendekat, berharap masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Namun Linda mundur satu langkah dan mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Somad berhenti. Tatapan Linda saat itu membuat Somad sadar bahwa kali ini ia mungkin benar-benar telah kehilangan perempuan yang paling berarti dalam hidupnya. Ruangan kerja Linda masih dipenuhi suasana yang mencekam. Air mata di wajahnya belum benar-benar mengering, sementara Somad berdiri beberapa langkah di depannya dengan kepala tertunduk. Untuk pertama kalinya sejak mereka saling mengenal, tidak ada lagi gombalan yang keluar dari mulut Somad. Ia sadar, kata-kata manis tidak akan mampu memperbaiki kesalahan yang telah berulang kali ia lakukan. Linda menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara dengan suara pelan, tetapi terdengar sangat tegas. "Mulai hari ini, jangan datang lagi ke balai desa kalau bukan untuk urusan yang benar-benar penting. Aku butuh waktu, dan aku tidak ingin melihatmu dulu." Kalimat itu terasa seperti pukulan keras bagi Somad. Dadanya sesak. Ia langsung melangkah mendekat sambil memohon agar Linda mau mendengarkan penjelasannya sekali lagi. Dengan mata berkaca-kaca, Somad mengaku bahwa sejak mengenal Linda, ia memang berniat meninggalkan semua kebiasaan buruknya. Ia tidak pernah berniat memanfaatkan jabatan Linda ataupun mengambil keuntungan darinya. Semua perhatian dan rasa sayangnya adalah sesuatu yang benar-benar tulus. Namun hati Linda sudah terlalu lelah. Berkali-kali ia memberi kesempatan, berkali-kali pula kepercayaannya dihancurkan. "Aku bukan marah karena masa lalumu," ucap Linda dengan suara yang mulai bergetar. "Aku marah karena setiap kali aku mulai percaya, kamu selalu memilih menyembunyikan kebenaran." Ucapan itu membuat Somad tidak mampu berkata apa-apa lagi. Ia hanya menundukkan kepala sambil mengusap air mata yang terus mengalir. Dengan langkah pelan, ia berbalik menuju pintu. Sebelum keluar, ia sempat menoleh ke arah Linda untuk terakhir kalinya. Perempuan yang selama ini selalu ingin ia buat tersenyum kini berdiri dengan wajah penuh luka dan kekecewaan. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, Somad keluar dari ruang kerja itu. Pintu tertutup perlahan,
meninggalkan keheningan yang terasa begitu menyakitkan. Dari balik jendela, Linda melihat Somad berjalan meninggalkan balai desa seorang diri. Untuk sesaat ia ingin memanggilnya kembali, tetapi rasa kecewa menahan langkahnya. Sore itu, seluruh desa mengetahui bahwa hubungan yang sempat membuat banyak orang berharap akhirnya berakhir dengan cara yang paling menyedihkan. Namun tidak ada seorang pun yang tahu, kepergian Somad hari itu bukanlah akhir dari kisah mereka. Justru dari perpisahan itulah, sebuah perubahan besar akan dimulai. Perubahan yang suatu hari nanti memaksa Linda mempertanyakan kembali keputusan yang telah ia ambil. Sejak meninggalkan desa, kehidupan Somad berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi tinggal di kontrakan kecil yang dulu menjadi tempatnya bersembunyi dari masa lalu. Dengan membawa tas berisi beberapa potong pakaian dan sedikit uang yang tersisa, ia pergi ke kota untuk mencari pekerjaan apapun yang bisa memberinya penghasilan tetap. Tidak ada lagi mimpi ingin terlihat hebat di depan orang lain. Tidak ada lagi kebohongan untuk menutupi kenyataan. Yang ada hanya satu tekad, memperbaiki hidup dan menebus semua kesalahan yang telah menghancurkan kepercayaan Linda. Hari-harinya dipenuhi pekerjaan berat. Pagi hingga malam ia bekerja sebagai buruh bangunan. Telapak tangannya mulai kasar, kulitnya menghitam karena panas matahari, dan tubuhnya sering kelelahan. Namun Somad tidak pernah mengeluh. Setiap kali menerima upah, sebagian besar langsung ia kirim untuk melunasi utang-utangnya sedikit demi sedikit. Ia bahkan mencatat setiap pembayaran agar tidak ada lagi kewajiban yang tertinggal. Baginya, semua itu adalah harga yang harus dibayar karena pernah hidup dengan penuh kebohongan. Di sela-sela kesibukannya, bayangan Linda tidak pernah benar-benar hilang. Wajah perempuan yang pernah membelanya di depan seluruh warga desa terus muncul dalam pikirannya. Berkali-kali ia mengambil ponsel, berniat menghubungi Linda. Namun setiap kali nomor itu hampir ditekan, ia mengurungkan niatnya. Ia merasa belum pantas meminta maaf sebelum benar-benar berubah menjadi orang yang jujur. Sementara itu, di desa, Linda kembali menjalani tugasnya sebagai ibu kepala desa seperti biasa. Dari luar ia tampak kuat dan tegas seperti dulu. Namun orang-orang terdekat mulai menyadari bahwa Linda tidak lagi mudah tersenyum. Ia lebih banyak diam setelah pekerjaannya selesai. Sesekali pandangannya kosong ketika melewati teras balai desa, tempat ia dulu sering berbincang dengan Somad. Waktu terus berjalan. Bulan demi bulan berlalu tanpa kabar. Linda mengira Somad telah melupakan desa itu dan memilih memulai hidup baru di tempat lain. Namun yang tidak pernah ia bayangkan, selama ini Somad sedang berjuang keras untuk menjadi pria yang pernah Linda harapkan. Dan ketika semua utangnya akhirnya lunas, Somad membuat satu keputusan besar. Ia akan kembali ke desa, bukan untuk merayu atau mencari belas kasihan, melainkan untuk mempertanggungjawabkan semua kesalahan yang pernah ia tinggalkan. Hampir 1 tahun berlalu sejak Somad meninggalkan desa. Warga perlahan berhenti membicarakan namanya, dan kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Linda tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu kepala desa dengan penuh tanggung jawab. Dari luar, ia terlihat sama seperti dulu, tegas, disiplin, dan selalu mengutamakan kepentingan warga. Namun orang-orang yang mengenalnya dengan baik tahu, Linda tidak lagi seceria dulu. Senyumnya jarang terlihat, dan setelah semua pekerjaan selesai, ia lebih sering menghabiskan waktu sendirian di ruang kerjanya. Suatu pagi, ketika balai desa sedang ramai oleh warga yang mengurus berbagai keperluan, sebuah mobil bak terbuka berhenti di halaman. Seorang pria turun sambil membawa sebuah tas kecil. Tubuhnya tampak lebih tegap, wajahnya lebih dewasa, dan penampilannya jauh lebih rapi dibanding setahun yang lalu. Saat Linda mengangkat kepala dari berkas yang sedang diperiksanya, jantungnya langsung berdegup lebih cepat. Pria itu adalah Somad. Suasana di balai desa mendadak hening. Beberapa warga langsung saling berpandangan. Mereka tidak menyangka Somad berani kembali setelah semua yang pernah terjadi. Dengan langkah pelan, Somad mendekati meja Linda. Kali ini tidak ada senyum jahil. Tidak ada gombalan yang dulu selalu membuat Linda kesal. Wajahnya dipenuhi rasa gugup dan penyesalan. "Bu Linda, saya datang bukan untuk meminta apa-apa," ucap Somad dengan suara lirih.
Saya hanya ingin meminta maaf. Semua utang saya sudah lunas. Saya juga datang untuk mengucapkan terima kasih karena dulu ibu pernah percaya kepada saya, meski saya menyia-nyiakannya. Linda terdiam. Ia menatap Somad cukup lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam hatinya, berbagai kenangan kembali muncul. Rasa marah yang pernah membakar dadanya perlahan bercampur dengan haru saat melihat perubahan Somad yang begitu nyata. Namun luka lama belum benar-benar sembuh. Linda tahu meminta maaf memang mudah, tetapi mengembalikan kepercayaan membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang. Di depan seluruh warga, ia harus menentukan sikap. Menerima permintaan maaf Somad bisa membuat banyak orang kembali membicarakan dirinya. Tetapi menolaknya juga terasa berat setelah melihat perjuangan yang terpancar dari wajah pemuda itu. Saat itulah Linda menarik napas panjang dan perlahan melangkah mendekati Somad. Seluruh warga menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi berikutnya. Tidak seorang pun dapat menebak keputusan yang akan diambil Linda pada hari itu. Suasana balai desa masih dipenuhi keheningan. Semua warga yang sejak tadi menyaksikan pertemuan Linda dan Somad memilih diam. Tidak ada yang berani menyela. Mereka tahu, keputusan yang akan diambil Linda bukan hanya menyangkut perasaannya, tetapi juga menyangkut wibawanya sebagai ibu kepala desa. Linda menatap Somad dengan mata yang berkaca-kaca. Wajah pemuda itu benar-benar berbeda. Tidak ada lagi kesan ingin mencari perhatian seperti dulu. Cara bicaranya lebih tenang. Sikapnya lebih rendah hati, dan tatapannya menunjukkan penyesalan yang sulit dibuat-buat. Namun bagi Linda, perubahan itu belum cukup menghapus luka yang pernah ia rasakan. "Aku sudah memaafkanmu sebagai manusia," ucap Linda pelan. Tapi memaafkan tidak berarti semua bisa kembali seperti dulu. Kalimat itu membuat Somad menundukkan kepala. Ia tidak membantah. Ia sadar, dirinya tidak punya hak untuk memaksa Linda membuka hati lagi. Dengan suara yang lirih, Somad mengatakan bahwa ia datang bukan untuk meminta cinta, melainkan untuk menepati janjinya. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya benar-benar berubah dan tidak lagi hidup dengan kebohongan. Ucapan itu membuat hati Linda semakin bimbang. Di satu sisi, ia masih menyimpan rasa kecewa yang belum sepenuhnya hilang. Di sisi lain, ia melihat seorang laki-laki yang telah berjuang keras memperbaiki hidupnya. Perubahan Somad bukan lagi sekadar kata-kata, tetapi terlihat dari sikap dan keberaniannya menghadapi masa lalu. Warga yang berada di balai desa mulai saling berbisik. Ada yang berharap Linda memberi Somad kesempatan kedua karena melihat kesungguhannya. Namun ada pula yang mengingatkan bahwa kepercayaan yang pernah hancur bisa saja hancur lagi jika orang yang sama mengulang kesalahan. Linda menutup matanya sejenak, berusaha menenangkan pikirannya. Ini adalah keputusan paling berat yang pernah ia hadapi. Jika ia membuka pintu maaf terlalu cepat, ia takut kembali terluka. Tetapi jika ia terus menutup hati, mungkin ia akan kehilangan seseorang yang benar-benar telah berubah. Perlahan Linda membuka matanya dan menatap Somad sekali lagi. Dari sorot matanya, Somad bisa melihat bahwa sebuah keputusan telah diambil. Namun sebelum Linda mengucapkan apapun, suasana kembali hening. Seluruh warga menunggu dengan penuh rasa penasaran, karena satu kalimat dari Linda akan menentukan apakah kisah mereka benar-benar berakhir, atau justru dimulai kembali dengan cara yang sama sekali tidak terduga. Suasana di balai desa masih begitu sunyi. Semua warga menunggu keputusan Linda dengan perasaan tegang. Tidak ada yang berani berbicara. Bahkan Somad hanya berdiri dengan kepala tertunduk, siap menerima apapun yang akan diputuskan. Baginya, bisa kembali ke desa dan meminta maaf secara langsung saja sudah menjadi keberanian terbesar yang pernah ia lakukan. Beberapa saat kemudian, Linda melangkah perlahan mendekati Somad. Tatapannya masih menyimpan bekas luka, tetapi kali ini tidak lagi dipenuhi kemarahan. Dengan suara tenang, ia akhirnya berkata, "Somad, kamu memang pernah menghancurkan kepercayaanku. Luka itu tidak akan hilang begitu saja. Tapi selama setahun ini, kamu sudah membuktikan bahwa seseorang bisa berubah kalau benar-benar mau memperbaiki dirinya." Somad mengangkat kepalanya.
Matanya langsung berkaca-kaca mendengar ucapan itu. Linda melanjutkan, "Aku tidak akan menghapus masa lalumu. Tapi aku juga tidak ingin terus hidup dengan kebencian. Hari ini aku memilih memaafkanmu." Mendengar kalimat itu, Somat tidak mampu menahan air mata. Ia mengucapkan syukur berulang kali dan berjanji tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang mulai kembali diberikan kepadanya. Namun Linda mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Somat mendengarkan sampai selesai. "Ini adalah kesempatan terakhirmu," ucap Linda dengan nada tegas. "Kalau suatu hari nanti kamu kembali berbohong, sekecil apapun alasannya, jangan pernah datang lagi mencariku. Aku tidak akan memberi kesempatan kedua untuk kesalahan yang sama." Somat mengangguk mantap. "Saya janji, Bu Linda. Mulai hari ini saya hanya ingin hidup dengan kejujuran. Saya ingin membangun masa depan tanpa kebohongan." Beberapa warga yang menyaksikan momen itu mulai tersenyum. Mereka melihat sendiri bagaimana seorang pemuda yang dulu dikenal suka berbohong kini berani mengakui semua kesalahannya dan bertanggung jawab atas masa lalunya. Linda pun menyadari bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan memberi ruang bagi seseorang yang benar-benar ingin berubah. Sejak hari itu, Somat kembali tinggal di desa, bukan sebagai pemuda yang penuh tipu daya, tetapi sebagai pribadi yang lebih dewasa dan dapat dipercaya. Hubungannya dengan Linda dibangun kembali secara perlahan, kali ini dengan satu pondasi yang tidak pernah boleh runtuh lagi, yaitu kejujuran. Kisah mereka menjadi pelajaran bagi seluruh warga bahwa cinta memang bisa memberi kesempatan, tetapi hanya kejujuran yang mampu membuat sebuah hubungan bertahan hingga akhir. Setahun kemudian, desa yang dulu menjadi saksi pertengkaran Linda dan Somat justru menjadi tempat lahirnya kabar yang membahagiakan. Hubungan mereka semakin dewasa. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi kebohongan, dan tidak ada lagi rasa curiga yang dulu hampir menghancurkan semuanya. Somat kini dikenal sebagai pemuda yang bertanggung jawab. Ia dipercaya mengelola usaha milik koperasi desa dan sering membantu para pemuda lain mendapatkan pekerjaan. Perubahan itu membuat warga yang dulu meragukannya kini justru menghormatinya. Suatu pagi, balai desa kembali ramai seperti biasanya. Namun kali ini suasananya berbeda. Halaman dihiasi tenda sederhana, kursi-kursi tertata rapi, dan warga berdatangan dengan wajah penuh senyum. Banyak yang penasaran karena Linda mengundang seluruh warga tanpa menjelaskan acaranya. Saat semua sudah berkumpul, Linda berdiri di depan warga sambil memegang mikrofon. Di sampingnya berdiri Somat dengan wajah gugup. Setelah mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang selama ini mendukung pembangunan desa, Linda menarik napas panjang lalu berkata, "Hari ini saya ingin menyampaikan kabar yang sangat berarti dalam hidup saya." Semua orang langsung terdiam. Linda kemudian menggenggam tangan Somat. Dengan senyum yang tulus, ia mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius dan meminta doa restu seluruh warga. Tepuk tangan langsung menggema memenuhi halaman balai desa. Beberapa warga yang dulu paling keras menentang hubungan mereka kini ikut tersenyum. Mereka menyadari bahwa Somat benar-benar telah membuktikan perubahan yang selama ini dijanjikannya. Somat menatap Linda dengan mata yang berkaca-kaca. Ia masih teringat hari ketika dirinya diusir dari ruang kerja Linda karena kebohongannya. Tidak pernah terbayang bahwa suatu hari ia justru akan berdiri di samping perempuan itu dengan penuh rasa syukur. Linda pun tersenyum bahagia. Baginya, perjalanan cinta mereka bukanlah kisah tentang mencari pasangan yang sempurna, tetapi tentang menemukan seseorang yang berani mengakui kesalahan, memperbaiki diri, dan menjaga kepercayaan setiap hari. Beberapa bulan setelah acara pertunangan sederhana itu, kehidupan Linda dan Somat berjalan dengan penuh ketenangan. Mereka tidak lagi menjadi bahan gosip seperti dulu. Kini, warga justru sering menjadikan kisah mereka sebagai contoh bahwa seseorang tidak boleh dinilai hanya dari masa lalunya, tetapi juga dari kesungguhannya untuk berubah. Somat tetap bekerja keras setiap hari. Ia menjaga kepercayaan yang telah diberikan Linda dan seluruh warga desa dengan tindakan, bukan dengan janji-janji manis. Suatu sore, setelah rapat pembangunan desa selesai, Linda berdiri di halaman balai desa sambil memandang warga yang satu persatu mulai pulang. Di sampingnya,
Somad membantu membereskan kursi tanpa diminta. Pemandangan itu membuat beberapa orang tersenyum. Tidak ada lagi pemuda yang dulu dikenal suka berbohong. Yang ada sekarang adalah seorang laki-laki yang belajar dari kesalahannya dan tidak pernah malu mengakuinya. Seorang bapak tua menghampiri Linda lalu berkata, "Bu Kades, dulu kami semua ragu dengan Somad. Tapi sekarang kami percaya, orang memang bisa berubah kalau diberi kesempatan dan mau bertanggung jawab." Linda tersenyum lalu menoleh ke arah Somad. "Kesempatan memang penting," jawabnya pelan. "Tapi yang membuat seseorang benar-benar berubah adalah keberaniannya untuk jujur, meski kenyataannya pahit." Somad mendengar ucapan itu dan hanya tersenyum kecil. Ia sadar, perjalanan hidupnya tidak akan pernah lepas dari kesalahan masa lalu. Namun kini ia tidak lagi berusaha lari atau menutupinya. Ia memilih menghadapi semuanya dengan kepala tegak dan hati yang jujur. Saat matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, Linda dan Somad berjalan berdampingan meninggalkan balai desa. Tempat itu pernah menjadi saksi kemarahan, air mata, perpisahan, dan penyesalan. Kini, tempat yang sama menjadi saksi lahirnya kepercayaan baru yang dibangun dengan perjuangan panjang. Dan begitulah kisah mereka berakhir. Bukan dengan kehidupan yang sempurna, tetapi dengan hati yang telah belajar bahwa cinta akan selalu diuji. Kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab adalah hal yang membuat sebuah hubungan tetap bertahan ketika semua harapan hampir hilang. 2 tahun berlalu sejak semua masalah itu berakhir. Desa yang dulu dipenuhi gosip tentang Linda dan Somad kini berubah menjadi desa yang lebih maju dan lebih rukun. Program-program yang dipimpin Linda berjalan lancar karena mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Di sisi lain, Somad berhasil membuktikan bahwa perubahan bukan sekadar ucapan. Ia dipercaya menjadi pengelola unit usaha desa yang membantu para pemuda mendapatkan pekerjaan dan pelatihan keterampilan. Tidak ada lagi yang mengingatnya sebagai pemuda pembohong. Kini, namanya dikenal sebagai sosok yang pekerja keras dan dapat dipercaya. Suatu sore, balai desa kembali dipenuhi anak-anak muda yang mengikuti pelatihan kerja. Somad berdiri di depan mereka sambil menceritakan pengalaman hidupnya. Ia tidak menutupi masa lalunya. Dengan jujur, ia mengakui bahwa kebohongan pernah membuatnya kehilangan orang yang paling berharga dan hampir menghancurkan masa depannya sendiri. "Kalau kalian ingin dihargai," kata Somad dengan suara tenang, "jangan pernah membangun hidup dengan kebohongan. Mungkin kalian bisa mendapatkan kepercayaan dengan cara itu, tapi kalian tidak akan mampu mempertahankannya." Linda yang duduk di barisan depan hanya tersenyum bangga. Baginya, inilah perubahan yang selama ini ia harapkan. Somad bukan hanya berhasil memperbaiki dirinya sendiri, tetapi juga menjadi contoh bagi banyak orang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Setelah acara selesai, mereka berjalan bersama keluar dari balai desa. Matahari mulai tenggelam, sementara warga yang melihat mereka menyapa dengan penuh hormat. Tidak ada lagi bisik-bisik atau tatapan sinis. Yang tersisa hanyalah rasa hormat kepada 2 orang yang pernah melewati ujian berat, tetapi memilih bangkit daripada menyerah. Linda menggenggam tangan Somad sambil berkata pelan, "Ternyata kepercayaan memang tidak datang dengan mudah. Tapi kalau dijaga setiap hari, hasilnya jauh lebih indah daripada apapun." Somad mengangguk sambil tersenyum. Ia tahu perjalanan hidup mereka masih panjang. Namun satu hal yang tidak akan pernah ia ulangi adalah mengkhianati kepercayaan orang yang telah memberinya kesempatan terakhir. Dan sejak hari itu, kisah Linda dan Somad tidak lagi hanya dikenang sebagai cerita cinta yang penuh konflik. Kisah mereka berubah menjadi pelajaran berharga bagi seluruh warga desa, bahwa setiap manusia bisa berubah, asalkan berani jujur, bertanggung jawab, dan tidak pernah berhenti memperbaiki diri. 5 tahun telah berlalu sejak hari ketika Linda memutuskan memberikan kesempatan terakhir kepada Somad. Waktu membuktikan bahwa keputusan itu bukanlah sebuah kesalahan. Desa yang dulu menjadi saksi pertengkaran, air mata, dan kebohongan kini berkembang menjadi desa yang lebih maju. Jalan-jalan yang dulu rusak telah diperbaiki, usaha kecil milik warga semakin berkembang, dan semangat gotong royong kembali hidup. Di balik semua perubahan itu, Linda tetap memimpin dengan tegas,
sementara Somad selalu berada di sampingnya, membantu tanpa pernah mencari pujian. Setiap kali ada pemuda perantau yang datang mencari pekerjaan, Somad selalu menyambut mereka dengan ramah. Ia tidak pernah melupakan bagaimana sulitnya memulai hidup dari nol. Ia memberi mereka kesempatan, tetapi selalu mengingatkan satu hal yang paling penting. Kalau ingin berhasil, jangan pernah memulai langkah dengan kebohongan. Sekali orang kehilangan kepercayaan kepada kita, butuh waktu bertahun-tahun untuk mendapatkannya kembali. Ucapan itu bukan sekadar nasihat. Semua warga tahu Somad sedang menceritakan pengalaman hidupnya sendiri. Tidak ada lagi rasa malu untuk mengakui masa lalunya. Justru dari kesalahan itulah ia belajar menjadi pribadi yang jauh lebih kuat. Sementara itu, Linda sering tersenyum setiap kali melihat Somad berbicara kepada para pemuda. Dalam hati, ia bersyukur karena dulu memilih memaafkan, meski keputusan itu terasa sangat berat. Ia sadar, memaafkan bukan berarti melupakan luka, tetapi memberi kesempatan kepada seseorang untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah berubah. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik sawah yang menguning, Linda dan Somad duduk di teras balai desa, tempat pertama kali mereka saling bertengkar bertahun-tahun lalu. Mereka saling menatap sambil tersenyum kecil. Kalau waktu bisa diputar kembali, apakah kamu masih akan memilih datang ke desa ini? Tanya Linda. Somad mengangguk tanpa ragu. Iya. Karena di tempat ini saya belajar bahwa kejujuran jauh lebih berharga daripada 1000 kebohongan. 5 tahun telah berlalu sejak Linda memberikan kesempatan terakhir kepada Somad. Waktu berjalan begitu cepat, membawa banyak perubahan bagi kehidupan mereka dan seluruh warga desa. Desa yang dulu sering dipenuhi gosip kini berubah menjadi desa yang lebih tertata. Jalan-jalan sudah diaspal, saluran irigasi diperbaiki, dan banyak pemuda yang dulu menganggur kini memiliki pekerjaan tetap. Semua itu tidak lepas dari kerjasama antara Linda sebagai ibu kepala desa dan Somad yang dipercaya mengelola berbagai program pemberdayaan masyarakat. Bagi warga, mereka bukan lagi pasangan yang pernah dipenuhi pertengkaran dan kebohongan. Mereka dikenal sebagai dua orang yang saling melengkapi. Linda tetap menjadi sosok yang tegas saat mengambil keputusan, sementara Somad menjadi orang yang selalu turun langsung membantu warga tanpa mengenal lelah. Setiap ada kegiatan gotong royong, bencana kecil, atau warga yang membutuhkan pertolongan, Somad selalu datang lebih dulu. Tidak sedikit warga yang berkata bahwa Somad sekarang benar-benar berbeda dari pemuda yang pertama kali datang ke desa bertahun-tahun lalu. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada satu kenyataan yang belum pernah diketahui siapapun. Beberapa bulan terakhir, Linda sering terlihat cepat lelah. Saat memimpin rapat desa, wajahnya beberapa kali tampak pucat. Ia mulai sering memegang dadanya ketika berjalan cukup jauh. Berkali-kali Somad meminta Linda memeriksakan kesehatannya ke rumah sakit, tetapi Linda selalu menolak. Baginya, masih banyak urusan desa yang harus diselesaikan. Ia tidak ingin pekerjaannya terbengkalai hanya karena memikirkan dirinya sendiri. Suatu pagi, ketika sedang menghadiri acara di kecamatan, Linda tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan jatuh pingsan di depan banyak orang. Suasana langsung berubah panik. Somad yang saat itu berada tidak jauh darinya berlari secepat mungkin. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat tubuh Linda ke dalam mobil dan membawanya ke rumah sakit. Di ruang gawat darurat, Somad mondar-mandir tanpa henti. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Berkali-kali ia menundukkan kepala sambil berdoa agar tidak terjadi sesuatu yang buruk. Baginya, kehilangan Linda adalah hal yang tidak pernah sanggup ia bayangkan. Beberapa saat kemudian, dokter keluar dari ruang pemeriksaan. Wajah dokter terlihat tenang, tetapi sorot matanya membuat Somad semakin gugup. "Pak Somad, kami perlu berbicara dengan Anda," kata dokter pelan. Jantung Somad berdegup semakin cepat. Berbagai pikiran buruk memenuhi kepalanya. Dokter kemudian menjelaskan bahwa kondisi Linda bukan disebabkan oleh kelelahan biasa. Ada gangguan pada kesehatannya yang selama ini ia sembunyikan dari siapapun. Linda ternyata sudah beberapa kali merasakan gejala itu, tetapi selalu memilih mengabaikannya agar tetap bisa bekerja melayani warga. Mendengar penjelasan tersebut,
Kaki Somat terasa lemas. Air matanya langsung jatuh. Ia tidak menyangka perempuan yang selama ini terlihat kuat ternyata diam-diam menanggung rasa sakit seorang diri. Penyesalan kembali memenuhi hatinya. Selama ini ia terlalu sibuk membantu urusan desa, hingga tidak menyadari perubahan kecil pada diri Linda. Saat diizinkan masuk ke ruang perawatan, Somat duduk di samping tempat tidur Linda. Ia menggenggam tangan perempuan itu dengan erat. Dengan suara yang bergetar ia berkata, "Dulu aku pernah membuatmu menangis karena kebohonganku. Jangan biarkan kali ini aku kehilanganmu karena terlambat menjagamu. Mulai hari ini, biarkan aku yang menemanimu menghadapi semuanya." Linda membuka matanya perlahan. Senyum tipis muncul di wajahnya yang masih pucat. Ia membalas genggaman tangan Somat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun di balik senyum itu, dokter masih menyimpan satu hasil pemeriksaan yang belum disampaikan kepada mereka. Hasil itulah yang akan menentukan apakah kebahagiaan Linda dan Somat benar-benar bisa bertahan, atau kembali diuji oleh cobaan yang jauh lebih berat daripada semua yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Malam itu suasana rumah sakit terasa sangat sunyi. Hanya terdengar langkah para perawat yang sesekali melewati lorong dan suara alat pemantau pasien dari balik ruang perawatan. Somat masih duduk di samping tempat tidur Linda. Sejak sore ia tidak beranjak sedikit pun. Makanan yang dibelikan warga tidak disentuh. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, menunggu hasil pemeriksaan lengkap yang belum juga diberikan dokter. Linda yang mulai sadar melihat wajah Somat tampak jauh berbeda. Pemuda yang dulu selalu pandai menggoda kini hanya diam sambil menggenggam tangannya erat. Matanya sembab karena sejak tadi menahan tangis. "Aku tidak apa-apa," ucap Linda pelan sambil mencoba tersenyum. Somat menggeleng pelan. "Jangan bohong lagi, Bu Linda. Kali ini jangan sembunyikan apapun dariku." Kalimat itu membuat Linda terdiam. Ia sadar, selama beberapa bulan terakhir memang sengaja menyembunyikan kondisinya. Ia sering merasa pusing, mudah lelah, bahkan beberapa kali hampir pingsan saat menghadiri kegiatan desa. Namun semua itu ia abaikan karena tidak ingin warga kehilangan kepercayaan kepada pemimpinnya. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu. Seorang dokter bersama dua perawat masuk membawa map berisi hasil pemeriksaan. "Pak Somat, Bu Linda, hasil laboratoriumnya sudah keluar." Suasana ruangan langsung berubah tegang. Dokter membuka map itu perlahan, lalu mulai menjelaskan bahwa penyebab Linda sering pingsan bukan karena penyakit yang berbahaya seperti yang mereka bayangkan. Linda mengalami anemia yang cukup berat, disertai kelelahan fisik akibat pola istirahat yang sangat buruk dan beban pekerjaan yang terus menumpuk selama bertahun-tahun. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya.